Sebuah pentas seni diadakan di salah satu sekolah, namun akibat kurang teliti dalam memeriksa properti, salah satu siswa harus kehilangan nyawanya. Akibat tidak terima atas kematiannya, ia berubah menjadi arwah jahat. Dan inilah alur cerita The Gallows. Pada tahun 1993, sekolah yang tidak diketahui namanya sedang menjalankan acara pentas seni yang bernama The Gallows, yang mana acara tersebut disaksikan oleh anak sekolah dan orang tua murid. Saat acara sedang berlangsung, terdapat kecacatan properti yang tidak diketahui. Akibat hal tersebut, Charlie harus kehilangan nyawanya. 20 tahun setelah kejadian itu, sekolah yang sama akan mereka ulang pentas seni tersebut. Sebelum acara itu dimulai, pada hari yang telah ditentukan, mereka yaitu anak sekolah berlatih dan mempersiapkan semua hal yang diperlukan. Ryan yang merupakan salah satu anggota backstage, ia dengan kamera miliknya merekam kegiatan dirinya saat persiapan pentas seni. Ia kemudian menghampiri temannya yang bernama Reese. Reese akan bermain sebagai pemeran yang dimainkan Charlie pada The Gallows 1993. Ryan yang tahu bahwa Reese tidak menyukai drama, ia pun mengganggu Reese saat sedang latihan dengan dialognya. Ryan lalu mengambil naskah yang sedang dibaca oleh Reese. Saat Ryan lihat, ia menyadari sesuatu. Alasan Reese ikut dan berperan sebagai Charlie karena ia suka dengan Priver, yang merupakan pasangan Charlie dalam drama The Gallows. Sebagai teman dekatnya, Ryan menemui Priver dan memberitahu hal tersebut, bahwa Reese menyukai Priver. Namun sayangnya Priver tidak merespon dengan baik. Ia malah selalu menghindar dan mengalihkan topik pembicaraan dengan Ryan. Setelah berbicara dengan Priver, Ryan dipanggil oleh Price. Ia diminta untuk menarik salah satu tali yang tersangkut. Ia yang tidak tahu dirinya sedang dikerjai, ia pun menarik tali tersebut dengan kekuatan penuh, dan ia pun terjatuh. Kesal telah dikerjai, Ryan pergi mengejar Price. Saat tertangkap, Price minta maaf dan berkata mereka impas, karena sebelumnya Ryan pernah mengerjai Price. Karena ada guru yang melihat, Ryan melepaskannya. Dari aksi kejar-kejaran tersebut, Ryan menyadari sesuatu, bahwa pintu keluar belakang panggung rusak. Mendapatkan ide dari pintu tersebut, Ryan berlari menemui Reese. Ia lalu memberitahu ide gilanya. Ryan mengajak Reese untuk menyelinap ke teater malam hari dan merusak properti acara The Gallows yang dimulai esok hari. Dengan kerusakannya mereka buat, acara tersebut akan dibatalkan. Lalu Priver yang sedih akan ditenangkan oleh Reese agar ia mendapatkan hatinya. Ryan juga berkata, jika Reese memaksakan untuk mengikuti acara pentas seni ini, banyak orang yang akan kecewa, terutama Priver. Hal ini dikarenakan Reese dapat mengacaukan dramanya dengan akting yang sangat buruk. Bahkan guru yang bertanggung jawab atas acara ini meragukan dengan kemampuan Reese. Setelah mendengarkan penjelasan dari Ryan, Reese setuju mengikuti rencananya. Lalu Cassidy yang juga ada di sana ikut ke dalam rencana gila ini. Malam harinya, Ryan bersama pacarnya yaitu Cassidy datang ke rumah Reese untuk menjemputnya. Setelah berkumpul, mereka lalu pergi ke sekolah. Dan benar saja sesampai di sana, pintu belakang panggung tidak terkunci dan mereka masuk. Sebelum merusak properti, Ryan meninggalkan temannya untuk menjebol loker milik Price. Lalu ia merusak pakaian Price yang akan dipakai saat pentas seni. Namun saat ia meletakkan kembali ke loker, sesuatu terjadi. Ryan yang tidak mengetahui kejadian tersebut, ia kembali ke temannya dan mulai melakukan tujuan mereka.
Ketika sedang bercanda, tiba-tiba ada suara dari sisi lain. Mereka lalu bersembunyi dan segera pergi dari sana. Terkejut dengan kehadiran Priver, mereka bertanya mengapa Priver ada di sekolah. Priver menjawab, ia datang ke sekolah karena melihat mobil Reese yang terparkir di sekolah. Priver kemudian bertanya balik apa tujuan Reese ada di teater. Tidak ingin rencana jahatnya diketahui, Reese berbohong bahwa tujuan ia ke teater untuk latihan, agar acara The Gallows berjalan dengan baik. Di sisi lain, Ryan bertengkar dengan pacarnya, karena rencana jahat mereka akan terbongkar oleh Priver. Cassidy yang tidak ingin terlibat lebih dalam lagi, minta diantarkan pulang. Namun saat Ryan membuka pintu belakang panggung, pintu tersebut terkunci, padahal sebelumnya terbuka. Priver dan Reese lalu datang karena mendengarkan keributan. Tidak mau terjebak di dalam, mereka mencoba semua pintu yang mengarah keluar. Namun anehnya, semuanya terkunci. Sadar tidak ada jalan keluar, mereka mulai menyalahkan satu sama lain. Dan Cassidy yang terbawa emosi memberitahu tujuan mereka kepada Priver. Kecewa telah dibohongi Reese, Priver segera pergi ke teater untuk mengeceknya. Anehnya, sesampai di sana, properti yang telah dirusaki mendadak menjadi benar kembali. Bingung dengan apa yang telah terjadi, mereka pergi ke ruang kepala sekolah untuk menggunakan telepon. Sesuai dengan tebakan kalian, semua telepon yang ada di sana tidak bisa digunakan. Mencari sesuatu yang mungkin dapat membantu, Priver tidak sengaja menemukan sebuah pintu yang bentuknya aneh dan tidak terkunci. Memasuki ruangan tersebut, mereka mendengarkan suara dari ujung lorong. Saat didekati, terdapat sebuah pintu. Penasaran, mereka pun membukanya. Ternyata sumber suara tersebut berasal dari sebuah televisi. Tiba-tiba televisi tersebut menayangkan tragedi kematian Charlie pada drama The Gallows tahun 1993, yang mana kematiannya disebabkan oleh kecacatan properti. Berdasarkan investigasi yang telah dilakukan, arwah Charlie masih terjebak di teater. Alexis yang merupakan pacar Charlie mengungkap bahwa pemeran pria yang digantung sebenarnya bukanlah Charlie. Charlie berperan sebagai Algojo pada drama The Gallows. Namun karena pemeran pria yang digantung tidak masuk saat pameran berlangsung, Charlie terpaksa menggantikan perannya. Ketika Reese melihat rekaman foto bersama yang diambil setelah latihan The Gallows, ia merasa familiar dengan pemeran pria yang digantung. Untuk memastikan, Reese berlari keluar untuk melihat daftar nama pemeran The Gallows. Ternyata pemeran pria yang digantung adalah Rick Hauser, yang merupakan ayah Reese. Jadi seharusnya yang mati dalam drama tersebut adalah ayah Reese. Sadar Ryan tidak ada, mereka segera mencarinya. Di sisi Ryan, saat Reese dan yang lainnya berlari keluar, ia tertinggal dan tersesat karena kehilangan sumber cahaya dari kamera yang dipegang Cassidy. Memanfaatkan fitur night vision yang ada di kamera HP, Ryan mencari keberadaan temannya. Mendengar temannya memanggil, Ryan mengikuti sumber suara tersebut, dan akhirnya mereka berkumpul kembali. Tidak lama terdengar suara langkah kaki dari atas mereka, dan saat suara itu berhenti, Cassidy terangkat sampai meninggalkan bekas di lehernya. Selesai mengobati luka di leher Cassidy, Priver memberitahu temannya bahwa ada tangga di dekat ventilasi. Ryan yang sudah muak dengan semua ini mengejek Charlie sambil membuka ventilasi tersebut agar mereka semua bisa keluar. Charlie yang kesal menarik kencang Ryan hingga terjatuh dan kakinya patah. Melihat Ryan berteriak kesakitan, Priver dan Reese pergi mencari obat-obatan, meninggalkan Cassidy dan Ryan. Namun Cassidy yang ketakutan pergi memanggil Reese. Karena hal tersebut, Ryan sendirian dan Charlie menutup pintu menuju Ryan.
Tidak lama, Charlie menampakkan dirinya di hadapan Ryan. Lalu ia menggantung Ryan hingga tidak bernyawa. Setelah itu, pintu terbuka kembali. Saat teman Ryan masuk, mereka tidak dapat menemukan Ryan. Yang tersisa hanyalah HP dan baterai kamera yang ditemukan oleh Reese. Setelah kematian Ryan, mereka berkumpul di suatu tempat tanpa pencahayaan, dikarenakan baterai kamera yang sudah mau habis. Berbekal kamera HP Ryan, Reese meninggalkan Prever dan Cassidy untuk mencari jalan keluar. Mendapatkan ide, Reese mengambil salah satu piala untuk menghancurkan kaca yang ada di atas. Namun saat ia ingin melemparnya, terdengar suara HP dari loker. Setelah mencari sumber suara tersebut dari beberapa loker, akhirnya ia menemukannya. Ayah Reese menelpon ke HP Reese yang menghilang ketika ia menaruh HP-nya di meja. Sebelum bisa mengangkatnya, Reese perlu membuka loker terlebih dahulu. Lalu suara berisik yang dihasilkan oleh Reese membuat Prever datang untuk mengecek keadaannya. Selesai berhasil membuka loker dan mengangkat telepon tersebut, ayah Reese berkata Charlie datang menginginkan dirinya. Kemudian telepon mati. Di sisi lain, Cassidy yang ditinggal sendirian dihampiri oleh Charlie. Mendengar suara teriakan Cassidy, Prever dan Reese datang. Reese mengambil kamera dan mengganti baterainya. Ia kemudian menyuruh Prever berlari ke arah alarm kebakaran, berencana untuk menghidupkan alarm tersebut agar bantuan datang. Setelah berhasil menghidupkan alarm tersebut, mereka senang karena alarm tersebut bekerja dan bantuan akan segera tiba. Namun sayangnya, setelah berhasil melarikan diri dari Charlie ke atas loteng, mereka dengan hati-hati mencari jalan lain untuk kembali ke bawah, yang mana mereka menemukan tubuh Ryan dan Cassidy. Berhasil turun dari loteng, Reese melihat pintu mereka masuk teater telah terbuka. Oleh karena itu, Reese dan Prever berlari ke sana. Saat Reese sudah berada di luar, ia kehilangan Prever dan terdengar suara Prever yang minta tolong. Awalnya Reese ragu untuk menolongnya, karena jika kembali masuk ke dalam, ia dapat terjebak kembali. Namun pada akhirnya Reese menemui Prever yang kesulitan bernafas. Tiba-tiba lampu teater menyala. Kemudian salah satu lampu mengarah ke properti The Gallows. Reese yang paham apa yang diinginkan Charlie, ia akhirnya mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Prever. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, dua polisi datang ke rumah Prever untuk menyelidiki kasus kematian Cassidy, Ryan, dan Reese. One Paul 21, one Paul 81. Need you back here. No! Semuanya terjadi ketika Charlie tewas akibat kerusakan properti dan menggantikan peran ayah Reese yang tidak masuk saat acara berlangsung. Seharusnya Charlie berperan sebagai Algojo. Ia yang tidak terima atas kematiannya membuat arwahnya tetap berada di teater dan berwujud sebagai Algojo.
Alexis yang merupakan pacar Charlie tidak terima atas kematian pacarnya. Maka dari itu ia melakukan ritual untuk bisa berkomunikasi dengan Charlie. Selain itu, Alexis juga mengandung anak Charlie, yang mana anak itu adalah Priver. Saat Priver sudah dewasa, ia bersekolah di SMA Charlie, yang mana hal tersebut sudah direncanakan. Rencananya adalah Priver menjadi aktif di eskul drama, lalu ia mereka ulang drama The Gallows, yang mana untuk membalas dendam kematian ayahnya. Bisa dilihat peran yang diambil Priver sama dengan peran yang diambil oleh ibunya. Seharusnya pembalasan kematian Charlie terjadi ketika pentas dimulai. Namun hal ini berubah saat Priver dan Alexis yang berada di teater menyadari kedatangan Ryan, Cassidy, dan Reese. Jadi begitulah penjelasannya, dan terima kasih telah menonton.